Lu nggak perlu ngumpet dari gue. Pergi kamu dari sini. Ini nggak seberapa dibanding apa yang udah kamu lakuin ke aku. Sebisanya kamu bersikap biasa aja. Dan kamu bilang kenapa aku ngumpet. Dasar laki-laki bejat. Dengerin aku dulu, Nay. Aku bisa jelasin Gak ada semuanya. yang perlu didengerin. Semua gak akan merubah keadaan. Kamu gak tahu gimana hancurnya aku. Lihat kamu tuh aku jijik. Bahkan sama diri aku sendiri aku jijik. Dengerin penjelasan gue, Nay. Aku juga nggak tahu kejadian semalam, Nay. Gue dijebak. Lu mau percaya atau enggak? Gue juga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang gue tahu, gue emang sama lo. Stop. Berhenti. Aku gak mau lihat kamu. Sekarang kamu pergi. Nay, aku bisa jelasin, Nay. Gak ada yang perlu dijelasin. Semakin kamu jelasin, aku semakin jijik sama kamu. Ngerti gak sih? Nay, gue tahu perasaan lo, Nay. Gue juga benci sama diri gue sendiri. Kenapa kejadian semalam itu bisa terjadi? Tapi sebagai laki-laki, gue nggak mungkin ninggalin lo, Nay. Kalau emang kamu ngerti, silakan kamu pergi. Gak ada yang perlu dijelasin, semuanya udah terjadi. Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Naila. Naila sama Devan? Oh, no. Nggak boleh nih, Wil. Nggak boleh kejadian itu, nggak boleh. Gak boleh gimana Tante? Naila udah sama Devan Tante. Dan aku lihat sendiri. Pada saat aku video call sama Devan, mereka berdua-duaan. Pasti mereka mesra-mesraan Tante. Dan tidur bareng. Kamu boleh main rahasia-rahasiaan. Tapi kamu ingat ya, bahwa kamu masih butuh saya untuk mendapatkan harta warisannya Adrian. Kamu yakin? Jangan terlalu percaya diri. Nanti kamu akan kecewa. Tadi aku udah bisa ketemu sama Naila, Will. Tinggal dikit lagi aku bisa ngobrol sama dia. Biar aku bisa tahu caranya gimana dari dia. Tapi sekarang dia malah nggak ada di sini. Kamu gimana sih, Will? Ah Gio, bodo amat deh. Aku tuh kayak gini karena aku peduli sama kamu. Aku tuh gak mau dan ngeluarin kamu dari pengaruhnya Naila. Nah sekarang kamu nyalain aku. Naila kemana ya? Kok belum balik? Kalau dia nggak di sini terus di mana ya? Naila gak kuat, Ma. Kenapa cobaan terus-menerus datang ke aku, Ma? Aku udah berusaha untuk kuat. Tapi ternyata aku gak bisa, Ma. Aku udah kehilangan kehormatan aku, Ma. Maafin aku.
Jadi ini Naila yang sekarang. Rapuh. Kamu bisa tahu dari mana saya di sini? Kamu ingat kan? Dulu saya bilang apa sama kamu? Saya adalah orang yang akan berdiri di samping kamu. Saya yang akan bikin kamu kuat. Karena saya tahu, suatu saat kamu bisa rapuh. Kuat. Rapuh. Kamu berharap sekuat apa sama perempuan seperti saya? Dan saya sudah salah berperasaan sama orang yang udah membunuh ibu saya. Dan sekarang berdiri di hadapan saya. Suatu saat nanti kamu akan tahu kenapa saya melakukan itu. Saya nggak pernah ngeliat kamu serapuh tadi. Saya nggak mau ngeliat kamu nangis kayak tadi lagi. Karena dulu kamu ngajarin saya tentang kekuatan. Tentang nggak pernah nyerah sama keadaan. Kamu tahu, berdiri di sini, berbicara sama kamu, menatap kamu, itu udah membuat saya pedih. Butuh kekuatan untuk tidak membalas apa yang udah kamu lakukan terhadap ibu saya, perasaan saya. Kalau kamu tahu apa yang saya alami, kamu gak akan bicara seperti ini. Saya nggak mau ngeliat kamu lemah. Sekarang kamu udah lemah. Lemah? Kamu tahu gak yang saya alami? Selama ini saya udah menjaga diri saya. Menjaga harga diri dan kehormatan saya. Tapi bisa hancur hanya dalam semalam. Saya nggak salah apa-apa dan saya nggak tahu kenapa orang-orang bisa sekeji itu sama saya. Lepasin tangan saya. Siapa yang lakuin ini sama kamu? Kamu gak perlu tahu. Saya udah kotor. Saya malu. Siapa? Jangan sentuh saya. Siapa? Siapa Naila? Jawab saya. Devan. Devan. Dia bisa ngelakuin itu sama kamu. Saya juga nggak tahu. Pasti ada yang aneh di sini. Dan kamu jangan jadi rapuh sama semua ini. Kamu harus kuat. Kamu dengar. Ini yang mereka harapkan. Kamu nangis. Tapi jangan berlarut-larut. Karena ketika kamu nangis, ada orang yang tertawa. Apa ada alasan yang bisa membuat perempuan seperti saya harus kuat? Nggak ada lagi. Perempuan yang udah hancur dan tersakiti seperti saya, gimana caranya harus kuat? Kasih tahu saya, ajarin saya. Kamu sendiri pernah nyerah dan marah sama keadaan kan? Karena kamu emang udah benci sama hidup kamu sendiri.
Sekarang kamu mengharapkan apa dari saya? Saya nggak mau berdebat sekarang. Ini semua tentang kamu. Karena saya tahu kamu orang yang kuat. Sepahit apapun keadaan, kamu pasti bisa lawan. Dicariin dari pagi. Kenapa baru nongol sekarang? Udah capek ngumpetnya. Balikin. Lo tuh jahat. Lo kesini cuma buat ngomelin gue. Balikin sketch gue. Terus lo pergi. Ini apa? Ada nama Nailanya. Lo tergila-gila sama Naila? Devan! Devan! Mana Devan? Kamu bisa bebas karena kamu berubah pikiran ya? Kamu tahu alasan saya menyerahkan diri ke polisi. Untuk menutupi pembunuh yang sebenarnya. Lalu kenapa kamu bisa keluar? Kita kan sudah punya kesepakatan. Kenapa kamu menyakiti Naila? Kenapa kamu bisa setega itu sama perempuan? Kenapa kamu biarkan Devan menghancurkan dia? Ngapain kamu ngurusin Naila? Dia pasti sekarang udah benci sama kamu. Karena kamu udah ngaku sebagai pembunuh orang tuanya. Lebih baik sekarang kamu ngurusin diri kamu sendiri. Karena sebentar lagi, kamu bakal ngabisin masa depan kamu di dalam penjara. Kamu kalau ngomong mikir dulu ya. Polisi dan pengadilan menetapkan saya sebagai tersangka. Itu menunggu saksi dan bukti yang cukup. Saya punya kuasa di sini. Kalau saya berubah pikiran, saya bisa menyeret kalian ke penjara langsung. Di mana Devan? Devan tidak ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, silakan periksa seluruh rumah. Kenapa lo marahin gue? Gue yang marah sama lo. Karena lo itu gak ngerasa bersalah. Lo udah nidurin Naila kan. Lo tuh keterlaluan. Gue benci sama lo. Gue gak ngapa-ngapain. Halah udahlah. Lo gak usah ngelak. Gue udah tahu semuanya kok. Lo sekamar sama Naila kan. Lo ngapain? Lo gak pakai baju. Emang gak terjadi apa-apa. Gue gak sentuh Naila sama sekali. Bohong. Udahlah. Lo pasti udah ngelakuin kan? Gue tahu sifat lo. Lo pasti ngelakuin apapun, menghadapi apapun kalau lo mau. Dan lo pasti udah ngelakuin itu sama Naila. Gue udah ngomong sejujurnya sama lo, Will. Emang gue gak ada sentuh Naila sama sekali. Bohong. Bohong.
bohong, gue gak percaya sama lu. Lu bohong kan? Lu bohong sama gue. Will, lu bilang lu kenal sama gue. Lu tahu gue. Tapi kenapa lu gak percaya sama gue, Will? Kamu cari masalah, tahu nggak? Masa kamu tidak bisa nahan diri kamu untuk tidak meniduri Naila? Om yang jebak saya. Dan sekarang Om tanya ke saya. Kamu yang melakukan sendiri. Ini perbuatan kamu, kamu tidak bisa ngelak lagi. Kamu sudah mencoreng nama baik saya. Aska pun sudah tahu. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Om gak usah urus urusan saya. Om takut sama ancaman Aska. Ini bukan masalah Aska. Ini masalah perbuatan kamu yang sudah mencoreng nama baik saya. Saya kecewa sama kamu. Apa kamu tidak memikirkan mama kamu? Begitu dia dengar tentang kelakuan kamu, dia pasti akan shock. Tante kesini karena Tante khawatir sama kamu, Nay. Tante minta maaf ya. Kemarin Tante gak ngizinin kamu ketemu Gio. Tapi itu untuk kebaikan Gio sendiri. Kamu ngerti kan? Kamu ada apa, Naila? Tante lihat kayaknya kamu ada yang dipikirkan. Kamu mau cerita sama Tante? Nggak ada apa-apa, Tante. Tante ini perempuan, Nay. Sama seperti kamu. Tante bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Apa ini karena Devan? Maaf ya, Nay. Kalau Tante harus tanya ini. Tapi Tante dengar dari Wilona, kamu dan Devan tidur bareng. Nay, sabar ya sayang. Tante tahu ini pasti berat buat kamu. Tante juga bisa ngerasainnya. Sabar ya sayang. Sabar ya. Om ngancam saya. Saya sudah tahu di mana mama kamu tinggal. Setiap saat saya bisa jemput Widya.
Dan dia akan kecewa sekali atas segala perbuatan kamu kalau saya sampai ceritakan ini semua. Kamu ikut saya. Gimana bisa Naila jatuh ke pelukan Devan? Bisa rusak rencana aku. Ini Tante buatin yang anget-anget untuk kamu. Buat apa lagi sih kalian kesini? Kita harus bicara masalah tadi malam. Ini penting sekali. Tenang, Nay. Ada Tante. Enak ya, calon napi bisa berkeliaran. Puas-puasin sebelum diblosin ke penjara. Bawa apa nih? Barang sogokan ya? Buat Naila kan? Ya aku kesini mau ngapain lagi? Yang ngunjungin Naila lah. Sekalian ngasih kebutuhan buat dia. Emangnya sih itu orangnya nggak peka-peka. Apa-apaan kamu? Kamu ngapain buang-buang barang aku? Van, duduk. Devan, Om sebagai wakil dari orang tua kamu, Om minta kamu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan kamu terhadap Naila. Kamu harus nikahi Naila. Kamu ngapain? Kamu harusnya ngelakuin hal yang lebih penting. Saya suruh kamu jaga Naila, tapi mana? Sekarang Naila harus nanggung malu. Karena dilecehin sama Devan. Enggak mungkin. Naila bukan tipe perempuan yang hanya menerima nasib. Apalagi dilecehin kayak gitu. Tapi ini kenyataan, kan? Kenyataan apa? Astaga, Naila nggak mungkin ngelakuin itu. Aku tahu Naila kayak gimana. Kamu kenapa jadi kayak Wilona sih? Beraninya mojokin Naila terus. Bilangnya sayang.
Tapi mikirnya jahat banget soal Naila. Kamu dari kecil hidup enak. Kamu ada di lingkungan yang baik-baik aja. Tapi kamu harus tahu, orang-orang di sekitar kamu banyak yang rakus. Banyak yang menghalalkan segala cara. Bahkan tega nyakitin orang yang kamu cintai sekalipun. Apa yang terjadi sama Naila sekarang? Itu karena kecerobohan kamu. Diam! Calon napi nggak usah ngajarin aku soal baik atau benar. Semua ini gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu udah nyakitin keluarga aku. Kamu udah bunuh papa aku. Sampai kapanpun aku bakal bikin kamu menderita dan terhina di penjara. Kamu harus menebus kematian papa. Nikahin Naila. Jangan sembarangan, Om. Saya nggak akan nikahin Naila. Om pikir saya nggak tahu kalau ini semua adalah jebakan Om. Nggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau nikahin Naila dan bukan Naila pilihan saya. Manusia batu kayak kamu yang bisa suka sama perempuan lain. Devan, jangan bikin keributan di sini. Kamu duduk. Mau tidak mau, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menikah dengan Naila. Enggak. Om nggak bisa nekan saya. Saya bersedia. Kamu serius, Naila? Manusia rendahan. Kamu nggak pantas hidup. Gua manusia rendahan. Lo yang manusia rendahan. Lo pembunuh. Pembunuh papa gua. Kamu serius dengan jawaban kamu, Nak? Jawab Tante Nay. Kamu serius sama jawaban kamu tadi? Kamu kenapa mau, Nay? Kamu kan gak cinta sama Devan. Ngapain kamu tanya seperti itu? Seorang wanita, kalau dia sudah ternodai, apa yang bisa dia berbuat? Daripada dia menerima malu, jalan satu-satunya adalah menikah. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu tega ngomong gitu sama Naila. Kamu marah bukan karena masalah itu kan? Tapi kenapa Devan? Kenapa bukan Gio yang nikah sama Naila kan? Iya kan? Apa bedanya kamu sama Bos Hendra? Kamu jangan asal ngomong sembarangan ya, Edwin. Saya nih perempuan. Jadi saya tahu apa yang Naila rasain sekarang. Dia ini udah terluka dan hancur karena aib. Dan sekarang dia
nyuruh Naila untuk menikah sama orang yang gak dia cintai. Sebenarnya apa mau kamu? Coba jelaskan sama Naila. Saya cuma mau dia bahagia. Naila, kamu jangan dengerin omongan mereka ini. Mereka sengaja mojokin tante, Nay. Kamu harus bahagia. Kamu berhak bahagia. Jangan turutin kemauan mereka. Saya akan ikutin kemauannya Pak Hendra. Saya akan menikah dengan Devan. Naila, itu keputusan yang bagus sekali. Jangan takut, saya akan persiapkan semua perkawinan ini. Lo kenapa diem aja? Dia itu udah ngebunuh papa kita. Lo nggak punya perasaan. Kamu nggak perlu nanya soal gimana perasaan aku. Papa itu orang yang paling berharga buat aku. Tiga saudara saling berkelahi. Aduh. Apa yang kalian ributkan? Seharusnya kan kalian rukun. Saya mau ngundang Gio dan Aska untuk menghadiri pernikahannya Devan dan Naila. Apa? Enggak. Ini nggak mungkin. Naila mana mau sama Devan? Kamu sudah berpikir panjang sebelum mengambil keputusan ini. Ini bukan masalah sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi buat selamanya, Naila. Dan Tante tahu kamu gak mencintai Devan. Gimana mungkin sih, Nak, kamu menikah dan menghabiskan sisa hidup kamu sama orang yang gak kamu cintai? Seharusnya pernikahan itu membawa kebahagiaan, bukan sengsara, Naila. Tante, kenapa Tante bicara seperti itu? Tante mau nyetir saya? Emangnya Tante ada kepentingan apa sih? Saya bukan anak Tante. Saya juga bukan siapa-siapa Tante. Tolong jangan atur hidup saya, Tante. Kita harus bicara. Aska, kamu bujuk Naila dong, supaya gak menikah sama Devan. Diam kamu. Ayo ikut.
nggak mau bicara sama kamu. Ikut. Jadi kamu bener ngelakuin itu? Kamu ngecehin Naila? Jahat! Kamu bener-bener jahat, Van! Sabar, Gio. Kamu mengejar cinta, tapi kamu dapat yang lain. Kamu menjaga jodoh orang, ternyata jodoh itu untuk saudara kamu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang gigih kalah dengan orang yang beruntung. Enggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin Naila nikah sama Devan. Mungkin saja. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama mama kamu. Dia akan menjelaskan secara detail. Dia ada di atas. Om jalan dulu. Lepas. Kenapa sih kamu masih suka maksa? Kamu kenapa mau nikah sama Devan? Kamu masih nanya. Kamu yang mau saya ngelawan kan? Ini cara saya ngelawan mereka. Asal kamu tahu, saya nggak takut. Kamu yakin berani ngelawan mereka? Saya yakin. Dan kamu nggak usah ikut campur. Mah, Itu Aska bawa Naila ke rooftop. Mah, gimana kok Aska mau nyelakain Naila? Enggak mungkin. Aska nggak mungkin nyelakain Naila. Yakin, Mah? Aska itu udah bunuh papa, suami mama. Dan bisa-bisanya mama masih aja ngebelain ke Aska. Jadi ini benar-benar keinginan kamu ya? Kamu masih nanya? Saya udah jawab dan itu udah jelas. Sebenarnya mau kamu apa sih? Kamu mau saya jawab apa? Kamu mau saya sama kamu? Pertahanin perasaan saya ke kamu. Kamu itu jahat. Kamu udah mainin perasaan saya. Ngegantungin saya, ngabaikan saya. Dan kamu udah ngasih kejutan yang gak pernah saya lupain dalam hidup saya. Kamu udah bunuh orang tua saya. Kamu jahat. Sementara saya udah terlanjur ngasih perasaan saya. Cinta saya, bahkan hidup saya. Buat manusia segaji kamu jahat. Kenapa kamu yang harus ngancurin hidup saya? Kenapa kamu yang nyelakain mama saya, yang bunuh mama saya? Naila, kamu mau tahu yang sebenarnya? Kalau saya ngomong kamu percaya nggak? Hei! Kamu apain Naila? Hah?
Nay, kamu diapain, Nay? Kamu baik-baik aja kan? Lo kenapa, bro? Gue terima telepon lo langsung buru-buru kesini. Gue benci banget sama kondisi gue sekarang, Will. Kenapa? Kenapaan sih? Lo ngomong deh. Gue disuruh tanggung jawab. Lo tuh nyebelin banget deh. Kalau ngomong tuh sepotong-potong, yang jelas dong. Lo tuh ada apa? Ya ampun. Ini pasti ada kaitan sama Naila kan? Lo disuruh nikahin dia? So lo mau? Ya enggak lah, Will. Dia bukan tipe gue. Tapi Naila mau. Maunya dia apa sih? Sumpah nggak jelas banget deh. Udah Gio, udah Aska. Sekarang lo juga mau dirampok sama dia? Nggak Van. Pokoknya gue nggak akan ikhlas lahir batin dunia akhirat kalau lo nikah sama dia. Nggak, pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa lo jadi peduli gue nikah sama siapa? Jadi selama ini lo nggak nyadar. Lo tuh aneh banget ya. Jadi selama ini lo kemana aja? Hah? Ayo, Nay, kita berdiri dulu. Kamu jangan pernah lagi deketin Naila dengan cara begini. Kamu udah mengambil nyawa mamanya. Jadi aku nggak percaya kalau kamu nggak ngapa-ngapain Naila. Gio, ini persoalan saya sama Naila. Langkain dulu mayat aku. Bisa nggak sih kalian nggak berantem kayak gitu? Itu kakak adek. Enggak, Ma. Aku nggak sudi punya kakak kriminal kayak dia. Gio. Naila, kamu jangan mau dibawa kemanapun sama dia. Udah, stop. Nggak usah bertengkar. Aska, Gio. Stop. Dengar mama, please. Aska! Naila, kamu mau tahu yang sebenarnya kan? Ikut saya. Naila! Gio. Naila! Lu nggak apa-apa. Bentar. Gio. Naila, tunggu! Naila! Aska, berhenti! Nay! Naila! Nay, tunggu, Nay! 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 Naila, dengerin aku. Kamu jangan ngikutin dia, Nay! Naila! Naila, please dengerin aku dulu, Nay! Nay! Kak, tunggu! Kak, kamu jangan pergi, Kak. Aku mau bicara sama Naila. Naila, kamu jangan percaya sama dia. Nanti dia nyelakain kamu. Dia kan udah ngakuin semuanya. Kenapa kamu masih mau ngikutin dia? Nantangin nih orang. Kita lihat seberapa nyalinya. Aska, jangan.
Nay, kamu jangan pergi, Nay. Kak Aska! Kak Aska, kamu jangan pergi, Kak! Kak! Rencana kita ini dimuluskan oleh Naila. Dia bersedia menikah dengan Devan. Tapi kenapa Naila tiba-tiba mau nikah sama Devan ya, Bos? Karena cintanya Naila cuma buat Aska. Kamu mesti belajar ngertiin perempuan dong. Perasaan perempuan itu, kalau dia sudah ternoda, harga diri dia dan kepercayaan diri itu jatuh. Naila, sama. Dia takut aibnya akan terbongkar. Jadi keputusan untuk menikah ini adalah salah satu jalan terbaiknya dia. Kamu mau bawa saya kemana? Kamu mau nyakitin saya? Kamu telepon Hendra sekarang. Buat apa? Kamu telepon aja. Di loudspeaker. Aska. Ya Aska, mau apa? Hah? Mau membatalkan pernikahan Naila dengan Devan? Kamu sudah kalah. Kamu pengen nikahkan Naila sama Devan kan? Saya bawa Naila sekarang ke kamu. Kasih tahu aja tempatnya di mana. Dokter ya, pasti sakit banget itu. Aku nggak terima, Ma. Aska harus dikasih pelajaran. Udah lagi, Gio. Jangan dendam sama kakak kamu. Ma, berapa kali aku harus tegasin dia itu bukan kakak aku, dia itu pembunuh. Kalian kok bisa masuk? Tapi nilainya mana? Yuk, kok kamu kenapa? Kamu habis berantem ya? Sama siapa? Aska. Ini semua gara-gara Naila ceroboh. Makanya dia sampai kena jebakannya Hendra. Entah. Devan bilang sama aku kalau dia nggak ngelakuin apa-apa, Tante. Dan kayaknya kita ini dibohongin sama Om Hendra deh. Iya, Devan bilang kayak gitu. Tapi kalau aku lihat dari cara ngomongnya, aku percaya sama Devan. Berarti ini akal liciknya Hendra. Dia sengaja buat ini supaya Naila menutupi aibnya dan dia mau aja untuk dinikahkan sama Devan. Kamu gak berhak ngatur hidup saya. Kamu gak bisa maksa saya nikah sama Devan. Belum cukup kamu ambil nyawa mama. Terus sekarang kamu mau nyakitin saya. Mau hancurin masa depan saya. Kamu itu bukan manusia. Kamu gak punya hati nurani. Kamu turutin aja apa kata saya. Ya sekarang berhenti. Berhenti di sini. Nela, kamu jangan nekat. Saya bilang berhenti sekarang. Atau saya lompat. Nela, Nela. Gio, Gio, Gio,
Yuk, kamu mau ngelawan Om Hendra? Mikir dong. Kamu mau ngelawan pakai apa? Aku nggak peduli. Dia udah ngejebak Naila. Dia harus tahu aku nggak akan tinggal diam. Oke, terus abis itu kamu dihajar sama Om Hendra. Kamu sakit, koma, terus apalah. Yuk, kamu kenapa sih sekarang kayak emosian banget kayak gini? Biasanya kamu tuh selalu mikir panjang. Yo, aku juga nggak rela lihat Devan terjebak dalam pernikahan ini. Tapi kita harus mikir dulu. Jangan sampai kita tuh salah langkah. Kamu belum puas juga nyakitin saya. Belum puas kamu bikin saya kehilangan mama. Terus kamu mau maksa saya nikah sama Devan. Kamu mau hancurkan masa depan saya. Sampai kapan kamu mau nyakitin saya terus? Sampai kapan? Kalau saya mau nyakitin kamu, udah saya dorong kamu keluar dari tadi. Tapi buktinya enggak kan? Saya ingin menjaga keselamatan kamu. Tapi kenapa? Kenapa kamu maksa saya buat nikah sama Devan? Apa maksud kamu dibalik semua ini? Kamu nurut aja apa kata saya sekarang. Kamu lihat apa yang terjadi nanti. Silakan, Pak. Bos, penghulunya udah siap. Kamu kerja bagus, Vin. Tapi tolong ingat, saya tidak mau ada pengganggu yang ngerusak acara ijab kabul ini. Tapi bos, kenapa mendadak? Apa nggak terlalu dipaksakan? Saya ngerasa ada yang nggak beres, bos. Rencana kita sebentar lagi berhasil. Kamu santai aja. Om gak bisa paksa saya untuk nikah sama Naila. Dan ngatur masa depan saya. Kalau kamu mau kabur, kabur silakan. Biar anak buah saya bisa jeputugi dia, mama kamu. Segitunya lu mau nikah sama gue? Sampai harus sekarang? Lu gak mikir? Kamu jangan berani-berani bentak Naila. Minta maaf. Lo berdua udah dibohongin sama Hendra. Lo berdua gak mikir panjang. Dan lo, pernikahan itu bukan main-main, Nay. Itu ngikat hidup lo sama hidup gue. Lo akan nyesel nanti kalau lo tahu kalau Hendra itu bohongin kita.
perlu bicara berdua sama kamu. Tolong tinggalin kita berdua. Saya nggak akan pergi, Nay. Paling nggak akan di samping kamu. Sampai kamu nikah. Tolong jangan atur hidup aku. Ini masa depan aku. Hidup aku. Dan cuman aku yang bisa ngatur hidup aku sendiri, bukan kamu. Win, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Betul, Bos. Semua berjalan lancar. Bahkan lebih cepat dari perkiraan kita. Siap. Kamu tidak saya undang. Mana Naila? Mereka semua di luar. Win, jemput mereka. Siap, Bos. Minggir kamu. Siapapun yang keluar dari ruangan ini akan kehilangan nyawa. Jangan pancing emosi saya. Jangan paksa Naila buat menikah. Dia tuh minta harta warisan tuh semuanya dia yang pegang. Dan dia tuh udah ngincer harta warisan kalian dari awal. Kenapa sih kalian tuh bisa-bisanya ketipu sama cewek yang pura-pura polos, tapi sebenarnya hati tuh kayak serigala. Ini kopi perjanjian kita. Yang asli ada sama Jimmy. Kenapa Pak Hendra berubah pikir? Dan kenapa Pak Hendra mau menyanggupi semua syarat yang saya ajukan?